tadi melanjutkan tentang tuh. Gue sambil ketika orang-orang itu berkata, kita minta saksi dong, kan dari zaman Nabi, dari zamannya Abu Jahal, Abu Lahab, minta saksi siapa? Sama kan mereka, si Kumaila juga ngomongin, minta mana saksinya, mana saksinya. Kalau udah jadi saksi emang lo mau berubah? Nggak penting juga kali. Katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Selesai. Kalau gue dikasih ayat-ayat kayak gitu, ya udah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami tetap bermaksiat. Aso, maksiat, maasi. Muka gua, di zoom, kelihatan jidatnya. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wal ladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Betul itu. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Benar, maka udahlah. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ayat 17 Yasin itu. Kita cuma utusan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kita nih hanya menyampaikan balaghul, menyampaikan mubin yang nyata gitu loh, ayat-ayat yang nyata. Jadi kalau orang-orang jahiliyah itu ya, minta bukti gitu, minta mukjizat. Dari zamannya Nabi Isa juga mereka minta, coba Isa minta dong berdoa sama Tuhanmu gitu, suruh turunin apa namanya? Maidah, hidangan dari langit. Kata Allah, nanti kalau aku turunkan tapi mereka ingkar, aku akan datangkan azab yang tidak pernah diberikan kepada kaum sebelumnya gitu loh, dan kaum-kaum yang akan datang di muka bumi ini. Terus tibalah Rasulullah pada minta bukti juga. Suara apa itu, Ndah? Kipas. Pada minta bukti juga. Gila dikasih bukti, mereka ingkar. Ya udah mau ngapain? Emang niat mereka cuma mau mematikan agama Allah, tapi mereka sanggup emang dengan mulut-mulut mereka itu, mulut-mulut kotor jahanam. Lihat surat At-Taubah ayat 32. Iya, dari zaman ada surat Nuh itu ya. Mereka di surat Nuh itu ayat 3 ayat 4 gitu loh. Mereka menyembah orang-orang soleh ya. Kenapa dalam Islam tuh nggak boleh orang-orang soleh dibuat patung apa nih? Kita lihat ya surat Nuh. Wadah. Itu apa artinya, Kak? Surat Nuh. Syawazah. Wah, ya nggak tahu. Penyihir. Goblok. Dia dari zaman itu. Ini in English nih. Nuh ya, surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Inna arsalna Nuhan, sungguh aku telah mengirimkan Nuh untuk kaumnya. An anzir, untuk memberikan sulap. Ya emang sulap. Emang gue bilang apa tadi? Bilang apa tadi Gonda? An anzir itu untuk memberikan peringatan, sihir. Ya itu maksudnya sihir, sulap lo. Min qabli an ya'tiyahum azabun alim, untuk bawa ada peringatan gitu ya. Warn your people before painful punishment come to them. Jadi memberikan peringatan kepada kaumnya akan ada azab yang pedih gitu loh. Qala ya qaumi inni lakum nadhir mubin. Qala itu fi'il madi. Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum, sesungguhnya aku datang kepadamu, nadhir mubin, sebagai peringatan. Nuh proclaim, oh my people, I'm truly sent to you with a clear warning. Ya kan? Ani abudullaha wattaquhu ati'u. Worship Allah alone, fear him and obey him. Sembahlah Allah, ani abudullaha, dan bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepada Allah gitu ya.
yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza ja'a la yuakhiru law kuntum ta'lamun. He will forgive your sin, dia akan mengampuni dosa-dosamu, and delay your end until the appointed time. Indeed, when the time set by Allah comes, it cannot be delayed if only you know. Jadi kalau waktunya udah datang nggak bisa diapa-apain lagi sama Allah kalau kamu tahu. Jadi sekarang lah bertobat gitulah. Allah Robbi ini da'autu qomi lailan wa nahara. Ini siapa yang ngomong? Nabi Nuh. Qala Robbi, ya Allah, ini da'autu. Ya Allah, aku udah menyeru kepada kaumku. Da'autu fi'il madhi. Qaumi, aku menyeru kepada kaumku lailan wa naharon, siang dan malam. Rasid ada, tadi udah translate di depan. Falam yazidhum du'ai illa firara, but my calls only made them run farther away. Jadi tapi peringatan aku tuh membuat mereka lebih jauh lagi berlari dari peringatanku. Jadi mereka nggak peduli gitu. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lakum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jadi kalau menyeru nih ya, sama kayak oten-oten sekarang ya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nih, tangannya asabi'ahum. Asab itu jari-jari ini nih jari ke sini ke kuping. Sama kan kelakuannya kayak oten-oten sekarang gitu kan. And whenever I invite them to be forgiven by you, they press their finger into their ears, cover themselves with their clothes, persist in denial, and act very arrogant. Jadi udah fingernya ke sini terus nutup muka. Itu kelakuannya orang kafir. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Dan begini. Gitu, wastaghshaw thiyabahum tuh, kayak gitu. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka sangat arogan, very arogan, sombong banget. Kelakuan siapa tuh sombong? Wastakbaru istikbara. Thumma inni da'autuhum jihara. Then I certainly called them openly. Jadi udah berdakwah secara terang-terangan, jihar, i'lan, jelas gitu kan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Then I slowly preached to them publicly and privately. Jadi secara diam-diam, secara ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nah, ini dia nih. Perintah beristighfar ya. Istighfar itu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kepada Allah, maka Dia akan mengampunimu. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa yumdid, melipat gandakan uang amwal uang ya, supply you with wealth and children and give you gardens as well as river. Jadi melipat gandakan uang, kalau nggak salah nih ya dalam bahasa Indonesia ya, meningkatkan, bukan, memberimu anak-anak dan jannah, farm, memberikan farm, gardens as well as river. Apa sih kebunmu, air yang mengalir? Malakum la tarjuna lillahi waqara. What is the matter with you that you are not in awe by the majesty of Allah? Apa yang membuatmu nggak mau menyembah Allah? Menyembah. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah melihat 7 lapis langit? Ya kan? Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Do you not see how Allah created even? Do you not see how Allah created 7 heavens, one above to others? Jadi ya benar, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit tibak-tibak bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihi nura wa ja'alas syamsa siraja. Yang meng-create qamar, bulan. Ya. Baginya cahaya juga matahari. Placing the moon within them as a reflected light and the sun as a radiant lamp.
Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah alone caused you to grow from the earth like a plant. Benar. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Then he will return to you it and then simply bring you forth again. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Banyaklah ini surat Nuh. Baca aja ya, kalian pasti udah paham lah pinter-pinter. Banyak banget. Ini WhatsApp dari siapa? Jadi ada doanya Nabi Nuh nih. Doanya Nabi Nuh di surat Nuh surat terakhir nih ya. Doanya ini nih. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Dan orang-orang yang masuk ke rumahku. Mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidid dhalimina illa tabara. Dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang zalim itu kecuali kecelakaan, destruction. Kalau doanya Rasulullah tuh nggak kayak gitu, nggak ada doa minta dibinasakanlah mereka, nggak ada. Rasulullah nggak pernah minta kaum yang walaupun zalim sama Rasulullah nggak pernah minta dibinasakan. Contohnya waktu di Taif itu ya, Malaikat Jibril udah bilang, ya Muhammad, angkat tangannya berdoa minta sama Allah supaya kaum itu dihancurkan. Kata Rasulullah, jangan. Maybe one day, mungkin suatu hari akan ada dari keturunan mereka, from their great grandchildren gitu loh, that will worship Allah, ya kan? Terbukti. Terus nggak pernah tuh minta doa yang destruction, nggak pernah. Insya Allah Rasul. Doanya gini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Engkau adalah pelindung kami. Mereka menceritakan tentang saksi, sedangkan saksi itu bisa saja berbohong kan, bisa saja menipu. Jadi saksi itu sebenarnya bukan penentu sesuatu itu benar. Kerana saksi aja banyak saksi yang berbohong, saksi yang menipu, saksi yang tidak ada diada-adakan pun mungkin. Jadi kalau kalau dijadikan saksi itu sebagai tolak ukur ataupun petunjuk ataupun kayu ukur ataupun benchmark sebagai sesuatu kebenaran, saya rasa itu tidak tepat ataupun boleh katakan hampir salah sama sekali. Semata-mata kerana saksi. Sedangkan boleh aja kita mempunyai saksi yang dusta. Boleh aja kita dapat saksi yang sebenarnya memang tidak melihat pun, tapi dikatakan melihat. Contoh tentang Yesus disalib itu contoh ya. Katanya ada saksi. Saksinya siapa? Sedangkan anak muridnya semuanya kabur. Tidak ada pada waktu itu. Kan begitu. Malah yang penulis kitab itu sendiri diragui siapa sebenarnya yang menulis. Tidak ada bukti pun. Contohnya siapa? Yohanes ke Lukas, Matius dan sebagainya itu. Kalau kita baca dalam sumber-sumber dari Kristian sendiri, contohnya dalam website Catholic Identity itu, mengatakan bahawa Matius, Lukas, Markus dan lain-lain tu, kitab tu tidak diketahui siapa penulisnya. Tak tahu pun. Jadi macam mana kita jadikan satu sumber sejarah, sumber kebenaran, sumber keimanan dalam keadaan kitab yang kita imani itu tidak diketahui pun siapa yang menulis. Begitu kan? Oke. Pakcik, saya punya soalan satu, Pakcik. Tadi pelik lah ini ya. Surat Yasin ayat 13 tuh, Pakcik. Apa ya surahnya? Surah Yasin ayat 13 nih. Sudah saya buka ya. Tengok dulu. Ya. Yang tentang 3 utusan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati ija'ahal mursalun. Ternyata Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan yang namanya Sadiq dan Salum. Namanya siapa nih tadi ya? Sadiq, Saduk dan Shalom. Itu Ibnu Katsir mengatakan 3 nama utusan itu adalah Sadiq, Saduk dan Shalom. Ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani itu justru yang mengatakan ada yang namanya Paulus, Yohana Paulus. Jadi beda-beda lah. Ya, itu macam mana itu Pak Ci? Pelik lah nih masalah nih. Tadi berapa? Surah Yasin berapa tadi? 13. Oh, 13 sudah. Salah.
Surah Yasin 13. Give them an example of prophet of residents of a town when the messengers came to them. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Okey, mana tadi ibu merujuk kepada tafsir ya? Ya, mereka mengatakan bahwa 3 utusan itu salah satunya ada Paulus. Paulus yang mereka yakini sebagai rasul itu. Padahal bisa jadi kan itu bukan. Satu zaman yang namanya Sarah. Yang namanya Sarah di Malaysia banyak ke, Pakcik? Ya banyak. Nah, Saya ada kenalan nama Sarah ya, Aden. Dulu saya punya guru tu anaknya nama Sarah. sejak zaman Nabi Ibrahim pun, istri Nabi Ibrahim pun nama Sarah dia. Betul. Nah ini gimana ini? Mereka mengklaim bahwa 3 utusan ini adalah one of them is Paulus. Okey, kalau kita mengenali tentang atau kita memahami atau mengetahui tentang tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini mengumpulkan segala sumber yang ada. Okey. Baik daripada Israeliat pun dimasukkan, dan sejarah-sejarah yang ada ketika zamannya segalanya semua dimasukkan dan dikaitkan untuk jadi rujukan, dan bukan dia menyatakan kebenaran secara tuntas, malah untuk jadi kajian orang-orang akan datang. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Banyak saja sebenarnya ulama-ulama terdahulu yang mentafsirkan sesuatu, akhirnya bila dikaji dengan teknologi zaman sekarang, sebenarnya maksudnya berbeza. Ada juga begitu. Pentafsir itu juga kan manusia. Jadi boleh saja mungkin kita bersetuju sekiranya sesuai dengan data, sesuai dengan bukti, sesuai dengan pemikiran yang waras dan sebagainya, dan boleh juga kita berbeza. Tetapi persoalannya gini, kalau kita mengatakan itu iya, maknanya kita yakin itu adalah Saulus, contohlah Saulus itu memang Paulus lah katakan. Okey, ada orang lain tidak bersetuju membawakan data yang bercanggah, jadi tidak bolehlah kita mengatakan oh orang lain kena ikut kita. Tak semestinya kan begitu. Mereka boleh kata itu Saulus, terpulang pada mereka. Tetapi sekiranya kita bantah, kita tak bersetuju, dia tidak boleh memaksakan pandangan itu kepada kita semata-mata kerana bukti ini. Kerana tidak, sebab Ibnu Katsir ini bukannya Rasulullah, bukannya penerima wahyu. Dia kan orang yang mengkaji. Jadi orang yang mengkaji ini mungkin dibawakan satu tesis, mungkin akan datang orang bawa antitesis. Jadi mungkin Ibu Sarah ini sendiri akan bawakan antitesis kepada kajian ini, atau begitu. Contoh antitesisnya apa? Nama Sarah itu boleh jadi orang lain. Nama Paulus itu boleh jadi orang lain, kerana contohnya seperti nama Sarah ini zaman Nabi dulu pun ada nama Sarah. Di Malaysia ramai orang nama Sarah. Apa bezanya Paulus? Mungkin ada orang lain bernama Paulus. Tidak semata-mata Paulus yang disebutkan seperti dalam Alkitab itu. Malah namanya dalam ni pun bukannya Paulus, Paulus lagi. Jauh tu. Saulus. Saulus from Tarsus. Yeah. Saulus from Tarsus. The story of dweller of the town and their messengers, a lesson that those who believe their messenger are destroyed. Ini kan. Sebentar saya cuba baca dulu. Report submitted from the Ibn Abbas. It's reported that it was the city of Antioch, in which there was a king called Antiochus, the son of Antiochia in Turkey, the son of Antiochus, who used to worship idol. Allah sent to him 3 messengers whose name was Saduk and Shalom. Kalau di sini namanya Saduk and Shalom. Itu kata Ibnu Katsir. Kalau pendapat tafsir yang lain ada pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani, Yohana, Paulus, dan satu lagi siapa tadi ya? Lupa aku. Oh gitu ya? Iya. Ada tafsir Tabrani juga. Saduk, Shalom, sama satu lagi siapa beda gitu. Oke, kalau yang Samun, sorry. Yohana, Shamun, dan Paulus. Kata tafsir Tabari, Saduk, Syadik, Shamun, dan Samun, bukan. Sadik, Saduk, dan Shamun. Itu baik, beda jadi kalau di sini
kalau di sini kedua ulama ini saja kan hilaf. Betul tak? Yang satu katanya, contoh yang saya baca di sini ya, Sadik, Saduk dan Shalum. Yap. Ini jelas ni. Saya punya dalam saya punya tafsir ni. Tapi Antiok juga. Ya, ya. Tetapi tadi yang ibu katakan tadi namanya lain. Ni ada ni. Syamun, Ya, Syamun. Yohana dan Ya. Bulus. Ini yang saya katakan tadi, Bulus. Bukan Paulus, Ya. Bulus. Ya. Okey. Jadi di sini sahaja klaim ataupun tesis terhadap ayat ini kan berbeza-beza. Boleh saja ya, boleh saja tidak. Tetapi tidak tuntas sebagai ya, dan maksudnya tidak boleh dipaksakan ini menjadi iman kami, tidak, kerana ada perbezaan. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C. Jadi kamu boleh memilih antara A, B, C. Tapi kamu tidak boleh paksakan sama ada memilih B, memilih A atau memilih C, tidak boleh. Begitu aja kalau tanggapan saya lah terhadap perkara ini. I see. Baik. Sedangkan ini saja, okey, katalah ini sumber daripada Islam, betul. Saya akui sumber daripada Islam. Tapi sumber yang ini sahaja pun ada perbezaan. Yang A kata lain. Yang A kata apa tadi? Sadik, Saduk dan Shalum. Yang B kata apa? Yang B kata Syamun, mana tadi hilang pula. Ada Syamun dan apa tadi? Akhirnya baru Bulus. Yohana dan Bulus. Yohana dan Bulus. Jadi macam mana kita nak mempercayai kedua-duanya? Kenapa kamu paksakan kami menerima Bulus, tapi dalam masa yang sama kamu tidak mau menerima Shalom? Betul tak? Tak. Ya. Secara logiknya lah. Okey, dalam sini ada kata Bulus, ada kata Yohana, ada kata Syamun, betul. Tapi dalam ini juga ada mengatakan juga Sadik, Saduk dan Shalom. Kenapa kamu paksakan kami menerima Syamum, Yohana dan Bulus, tapi kamu tidak mau menerima Sadik, Saduk dan Shalom? Gimana tu logikanya? Kan tak logik tu. Dia hanya menerima mana yang ikut kehendak hatinya aja. Kan? Iya, iya. Apa namanya, karakter itu loh. Karakter, saya berbicara karakter ya Pak Ci ya. Jadi orang-orang itu minta saksi, orang-orang itu dikasih mujizat juga tidak akan berpengaruh mereka mau beriman atau enggak gitu kan. They want to believe or no after iya. Itu karakter seperti itu sebenarnya berulang. Aku mau bilang, I want to say that their character submit. iya, it will be happen gitu loh. And we don't have to be surprised, we don't have to be angry gitu, because Allah mentioned their character already long time ago. So this is why aku tuh ya, I don't want to debate kusir gitu, debat yang nggak ada menghasilkan apa-apa gitu loh. Udah dikasih data, udah dikasih ilmiahnya, ini loh begini kajiannya kayak gini, mereka nggak percaya, udah serah. Tapi jangan menghujat, dan marahnya mereka kan menghujat. Parahnya mereka kan menghujat itu bahasa Malaysianya apa ya? Menghujat ni macam mencaci, mengejek. Ya, mencaci. Ya, mencaci, mengejek. Mereka kan seperti itu. Tetap seperti itu gitu. Dan mungkin kalau Memang boleh saya karakter. tambah sedikit, dalam Al-Quran tu jelas sebenarnya Allah katakan ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Artinya kalau kita Itu- ingin berdiskusi, Itu mubahalah ya? berbahas, Mubahalah. bukan Ayat tentang ini mubahalah. yang apa, serulah mereka ahli kitab ni kepada common ground. We need to have common ground to discuss with them. What is the common ground? The common ground is kalimatin sawa. Maksudnya umat La Islam ilaha itu illallah. kalau umat Islam itu kalau mau berbicara, mau berdiskusi, mau berbincang, mau bernarasi atau mau to have a discourse with the people of the book, ahli kitab, mesti ada satu common ground, iaitu ada satu persetujuan ataupun kesepakatan yang sama, iaitu Tuhan itu satu. Itu dulu. Kalau tak capai itu, maksudnya kita harus bersetuju bahawa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah satu Tuhan, Tuhan yang satu. Kalau tak capai itu, tinggalkan aja. Ada dalam Al-Quran tu. Sebab kalau tidak, memang debat kusir jadinya. Iya. Allah dah beritahu tu. Sebab soal tentang perdebatan dengan ahli kitab, perdebatan dengan orang non-Muslim ni,
Bukan baru hari ini. Zaman Rasulullah juga berdebat dengan ahli kitab.